Nama saya Dwi Kurniawan dari kelas MJ2A dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisula. Saya di sini dibimbing oleh dosen Bu Sri Wahyuni Ratnasari akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh beliau, yaitu cyber learning dan pemanfaatan teknologi pendidikan terkini dan masa depan. Sebagai sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran dalam rangka pembentukan manusia muda. Pendidikan telah melalui berbagai tahapan evolusi dan perkembangannya. Manusia sebagai subjek sekaligus objek dalam pendidikan secara dinamis telah mengalami berbagai kejadian dan peristiwa sejalan dengan kemajuan zaman itu sendiri. Fenomena globalisasi yang dipicu dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah berhasil meruntuhkan batas-batas ruang dan waktu yang selama ini menjadi penyekat sekaligus pembatas berbagai usaha manusia untuk belajar, yakni merupakan suatu kenyataan bahwa pesatnya perkembangan tersebut telah mentransformasikan ekosistem. Pendidikan di era digital merupakan pendidikan yang harus mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam seluruh mata pelajaran. Dengan berkembangnya pendidikan era digital, maka memungkinkan siswa mendapatkan pengetahuan yang berlimpah ruah serta cepat dan mudah menjawab tantangan pendidikan di era digital ini. Maka kita harus mampu berkomunikasi dan beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Dalam hal ini adalah perkembangan teknologi. Selain itu, dengan terus berkembangnya zaman, maka berbanding lurus dengan berkembangnya permasalahan-permasalahan yang membutuhkan penyelesaian dengan pemikiran tingkat tinggi. Dampak positif dan negatif di bidang pendidikan, teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang pertama, bidang pendidikan, teknologi, informasi, dan komunikasi telah mengubah proses pembelajaran seperti konvensional. Setidaknya ada 5 pergeseran, yaitu dari pelatihan ke penampilan, dari ruang kelas ke mobilitas, dari kertas ke media online, dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, dan dari waktu siklus ke waktu nyata. Oleh sebab itu, sangat memungkinkan sekali saat ini proses belajar tidak dilakukan secara tatap muka di kelas. Yang kedua, bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, salah satu penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada manajemen rekam medis menggunakan kartu pintar atau smart card. Hanya dengan memasukkan data pada kartu itu, tenaga medis atau yang berkepentingan bisa memperoleh riwayat penyakit pasien dan penanganannya. Teknologi informasi dan komunikasi juga dipakai pada pencitraan alat-alat medis seperti CT scan atau MRI. Yang ketiga, di bidang transportasi, penggunaan teknologi informasi pada bidang transportasi, misalnya di teknologi pesawat terbang. Pada pesawat terbang terdapat fitur pilot otomatis yang dikendalikan dengan program komputer. Yang keempat, pada bidang jasa pengiriman. Jasa pengiriman saat ini makin maju. Jika dahulu mengirim paket tidak tahu kapan akan sampai, sekarang paket yang dikirim dapat dilacak posisinya secara real time. Nah, yang kelima, bidang bisnis. Dalam bisnis, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi diterapkan pada perdagangan secara elektronik. Fitur ini memerlukan jaringan komunikasi internet, e-commerce. Yang kelima, pada bidang bisnis. Dalam bidang bisnis, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi diterapkan pada perdagangan secara elektronik atau e-commerce. Fitur ini memerlukan jaringan komunikasi internet,
E-commerce memudahkan dua atau banyak pihak untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung secara fisik. Yang keenam, ada bidang perbankan. Salah satu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam perbankan adalah fitur internet banking. Kini nasabah bisa dengan mudah melakukan berbagai transaksi perbankan hanya dengan membuka situs layanan dari bank. Bahkan sudah berkembang pula mobile banking, memungkinkan transaksi perbankan dilakukan lewat ponsel pintar. Negatif teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, pelanggaran hak cipta. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ada yang disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, biasanya terkait pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini meliputi pembajakan software, penggandaan tanpa seizin pembuat karya, hingga pemakaian tanpa seizin pembuat. Pelanggaran hak cipta sudah pasti merugikan produsen dan merugikan konsumen saat mereka mendapatkan produk yang kualitasnya tidak setara dengan produk asli. Yang kedua, kejahatan cyber atau cybercrime. Kejahatan ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Contoh kejahatan seperti pembajakan kartu kredit, penipuan online, dan sebagainya. Kejahatan cyber dapat terjadi lintas negara, memberikan kerugian besar dan sering sulit dibuktikan secara hukum. Yang ketiga, ada pornografi, perjudian, dan penipuan. Ketiga hal tersebut sangat marak di dunia online, menjadi sisi negatif dari teknologi informasi dan komunikasi. Namun, sebagian negara melegalkan pornografi dan perjudian terkait aturan-aturan tertentu. Sementara, untuk penipuan, banyak oknum yang menyalahkan teknologi informasi dan komunikasi guna menipu orang lain demi mendapatkan sejumlah uang. Yang keempat, ada penyebaran malware. Malware adalah program komputer yang sifatnya mencari kelemahan software. Penggunaannya seperti untuk membobol atau merusak sistem operasi maupun merusak software. Contoh malware adalah virus, worm, keylogger, trojan, spyware, dan sebagainya. Dan di sini kenapa saya memilih tugas cyber learning? Karena di sini saya banyak mengetahui teknologi-teknologi atau perkembangan teknologi di masa era globalisasi seperti ini. Terima kasih dari saya, Dwi Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.